Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah angka yang akan membuat kita tertegun, yaitu adalah 6 miliar. Apa itu? Itu merupakan sebuah data dari ITU yang menunjukkan bahwa 6 miliar lebih populasi di dunia itu sudah menggunakan internet sebagai kehidupan sehari-hari mereka. Dan jika kita lihat dalam era global saat ini, di mana kita memiliki banyak sekali akses informasi yang bisa kita dapatkan. Baik dari jurnal, artikel, berita, e-book, atau bahkan sosial media. Akan tetapi, dari segala akses kelimpahan informasi yang sudah saya sampaikan, terdapat paradoks dalamnya. Di mana itu membuat kita menghadapi tantangan baru dalam krisis literasi yang kita sebut sebagai krisis konversi. Yang mana pengetahuan atau informasi yang kita dapatkan secara mudah tadi itu hanya sebagai pengetahuan kolektif saja. Tidak kita konversikan menjadi tindakan nyata yang berdampak bagi masyarakat. Dan bahkan ini juga dibahas loh di jurnal MDPI yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki informasi akan hal tersebut itu tidak akan otomatis mengubah perilaku dalam kehidupan mereka. Karena perlu adanya variabel lain yang membuat dari informasi yang kita dapatkan itu bisa menjadi tindakan nyata. Pertanyaannya, apakah itu? Bukan tentang, oh kamu harus memiliki motivasi atau niat yang kuat. Bukan tentang, oh kamu harus memiliki banyak informasi yang bisa mendorong kamu. Tidak. Tapi hal itu dimulai dari pemaknaan. Hadirin yang saya hormati, terdapat jarak dari literasi dan tindakan itu sendiri. Yang sebenarnya jarak itu adalah antara membaca dan juga memaknai. Dan ini dibuktikan dalam sejarah bagaimana di teks proklamasi yang singkat yang itu bisa membawa perubahan bagi dunia atau bahkan bangsa ini, itu karena dalamnya pemaknaan bangsa Indonesia saat itu terkait dengan kemerdekaan. Dan kita bisa lihat bagaimana Surat Kartini yang dimana itu menjadi nyala api generasi yang dimaknai sebagai gerakan emansipasi yang pada akhirnya menginspirasi seluruh wanita di Indonesia. Kita tidak perlu menunggu kata-kata tersebut atau informasi kita baca itu menjadi viral terlebih dahulu untuk bisa menggerakkan 1000 orang. Tidak. Tapi itu perlu jatuh di tangan orang yang tepat, yang mampu maknainya, sehingga dapat mengubah sejarah dunia. Teman-teman, itu adalah literasi sejati. Literasi yang bukan hanya tentang, oh seberapa banyak bahan bacaan yang kamu baca. Tidak. Melainkan seberapa jauh kamu membawa kata-kata tersebut menjadi gerakan nyata yang berdampak. Teman-teman sekalian, jika saya berjujur, saya adalah orang yang sangat takut. Sangat takut untuk mencoba dan juga sangat takut akan kegagalan. Pokoknya dalam setiap kompetisi, debat, diskusi, percakapan, saya yang paling menang. Saya tidak mau kalah. Karena saya merasa bahwa kekalahan itu adalah suatu hal yang aib bagi saya. Dan dari hal itulah yang membuat saya membatasi diri saya dan menghilangkan potensi dalam diri saya. Nah, tapi saya ingat bahwa saya menemukan sebuah buku yang berjudul The Power of Negative Words karya Pak Edi Susanto. Yang dari buku tersebut mengajarkan bahwa bagaimana kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan untuk mereframing segala kata-kata negatif baik dalam diri kita ataupun bagaimana orang lain yang menyampaikan ke dalam diri kita, atau bahkan pengalaman pahit yang mungkin kita pernah alami sebelumnya, di mana kita maknai ulang hal tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar dalam hidup kita, sehingga dari bahan bakar tersebut terjadilah proses pertumbuhan. Dan satu hal yang saya sangat senang dari buku tersebut mengatakan bahwa bagaimana saat kamu gagal itu bukan berarti menunjukkan bahwa nilai kamu tuh 0. Tapi saat kamu gagal, itu dalam proses bahwa kamu mendapatkan nilai dalam diri kamu. Yang awalnya mungkin 100, itu menjadi 110. Sehingga teman-teman, kegagalan itu sangatlah diperlukan untuk proses pertumbuhan kamu. Dan berangkat dari pemaknaan itu, akhirnya mengubah cara pandang saya. Saya akhirnya berani untuk mengambil langkah.
Saya berani untuk memimpin organisasi yang mungkin ya dari skala kecil terlebih dahulu, tapi pada akhirnya saya berani untuk bisa memimpin ratusan orang. Saya berani untuk bisa menjadi penerjemah bagi para investor di suatu NGO. Saya akhirnya berani untuk mengikuti kompetisi tanpa harus memikirkan bahwa saya menang atau kalah. Saya berani untuk mengambil tindakan aksi nyata sebagai pengajar, relawan dalam aksi lingkungan yang akhirnya berdampak bagi masyarakat, pendidikan, dan juga sosial. Dan tindakan yang saya lakukan tadi itu bukan menunjukkan bahwa oh saya sudah tidak ada ketakutan. Tidak. Tapi bagaimana pemaknaan yang saya miliki mengubah cara pandang saya akan ketakutan yang saya miliki. Sehingga para hadirin sekalian, pemaknaan itu bukanlah hal yang rumit. Itu beranjak dari keputusan sederhana yang dimana kata-kata yang Anda temukan saat membaca informasi itu menyentuh Anda. Anda tidak mau itu hanya menjadi kenangan belaka. Anda mau menghidupinya dan Anda tidak mau itu menjadi segala informasi belaka dan Anda mau menjadikan itu sebagai tindakan yang nyata. Karena pada dasarnya informasi yang Anda dapatkan dari literasi yang hanya stuck di otak kita itu hanya pengetahuan saja. Tapi bagaimana kita jadikan pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata, itu diperlukannya permaknaan. Maka dari itu, mulailah untuk jangan hanya membaca, tapi memaknailah dari bahan bacaan yang Anda sampaikan atau yang Anda dapatkan itu. Karena dari situlah perubahan yang ditunggu oleh dunia akan dimulai. Oleh karena itu, saya Brand Anthony, terima kasih.